Dengar berita dari pusat sono, anak-anak usia remaja, anak-anak kuliah SMA akan dikasih alat kontrasepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu ila nasi kafatan basyara wa nadhira hadiyan ilal haqq wa da'iyan ilaih wa rasadahu ayyu'allama ummatuh annal alama salihan tariqas sa'adah wal fawzil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak Ibu, keluarga jamaah salat maghrib Masjid Al Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur atas karunia nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jikalau kita menghitung-hitung tidak akan bisa menghitungnya. Dan ternyata nikmat-nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada apa yang dalam pikiran kita, Pak. Apa yang dalam angan-angan kita, apa yang dalam bayangan kita, apa yang kita hitung, nikmat-nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Pikiran kita tidak akan bisa menjangkau akan nikmat-nikmat Allah itu. Maka firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita ini menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah yang disediakan pada diri kita ini masih jauh lebih banyak apa-apa yang bisa kita hitung, apa-apa yang bisa kita pikirkan. Nikmat misalnya masuknya angin melalui hidung, nggak terpikirkan tuh, Pak. Nikmat Allah yang tidak kita pikirkan jauh lebih banyak. Ini bisa berkedip tanpa kita pikirkan, analisa, kok bisa, itu nikmat Allah. Kadang-kadang orang itu tidur, kenapa orang tidur kok nggak bisa jatuh, Pak? Yo, kita kenapa nggak jatuh tidur? Refleks, walaupun kita di pinggiran itu ranjang, kita nggak jatuh gitu. Ada Bapak Ibu yang baru-baru ini jatuh dari tempat tidur? Ada. Kan otomatis tuh, Pak. Walaupun di pinggir nggak jatuh, itu nikmat Allah. Kok kita bisa tidur sendiri, ujuk-ujuk bisa bangun, tanpa kita pikirkan kok bisa bangun. Maka kita mesti mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling sempurna, hamba Allah yang paling agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait, para keluarganya, para sahabatnya, kita semuanya insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu, ini tanggal berapa nih? 20
3 Agustus. Seminggu yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan. Di Barat ini ada yang lucu-lucu enggak, Pak? Ada bapak-bapak pakai daster, pakai androk, main bola, ada. Pak Kaum. Iya, memang ketawa-ketawa seperti itu. 17-an rasa senang. Memeriahkan hari 17 Agustus yang keberapa kali? 79. Yang hadir di sini yang umurnya 79 berapa orang? Bah? Belum ada. Kurang berapa? Kurang 4 tahun. Lagi ya Allah. 79 itu Pak Haji Panggih. Tokoh Ganjar Agung yang tua, Kemis yang lalu nih meninggal, Pak. Kenapa Panggih? Beliau yang menggagas makam muslim di 29. 29 ada makam muslim Muhammadiyah. Beliau yang memperakarsainya, beliau yang menggagasnya terwujudnya makam muslim Muhammadiyah itu. Dan beliau yang pertama kali daftar. Hari Jumat minggu yang lalu pemakaman itu diresmikan. Hari Kemisnya nih meninggal. Ya Allah ya Rabbi. Maka kita bersyukur atas nikmat umur. Rasul itu umurnya itu 60 tahun. Hitungan Masehi. 63 tahun hitungan Hijriyah. Ada hikmahnya ternyata Bapak Ibu. Kenapa Rasul meninggal 60 tahun? Misal. Rasul kan manusia biasa. Ya, manusia biasa seperti kita. Luar biasanya mulianya karena mendapatkan wahyu. Ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Kalau misalnya Rasulullah itu umur 100 tahun, yo, kira-kira jalannya seperti apa, Pak? Ya tuyuk. Suaranya kayak apa kalau Rasul umur 10 tahun, kalau misalnya 100 tahun? Ya mungkin pelo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Lah di samping-sampingnya ada para sahabat terus diriwayatkan. Loh kan enggak genah-genah loh. Berarti Rasul tuh sholatnya sambil bungkuk. Maka hikmahnya Rasul meninggal masih badannya fit. Kemudian pembicaraannya juga bagus. Suaranya juga bagus, sehingga kesempurnaan Islam memang kelihatan betul bahwa Rasul fasih, Rasul sholatnya seperti ini, dan Rasul itu belum ada kecacatan. Ya Allah ya Rabb. Itu hikmahnya diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 60 tahun. Yang ada di sini yang umur 40 tahun ada, 40 tahun. Pak Haji 40 berapa? Ya 50 tahun ada ya. Ada. Yang 60 tahun. Ada. Siap. Sudah sore. Sudah jelang maghrib siap. Sedia payung sebelum hujan. Ya Allah ya Rabb. Seperti yang saya sampaikan tadi baju panggil. Ba'da zuhuran, Pak. Tadi ketemu anaknya itu yang jadi KUA Metro Pusat, anaknya beliau. Itu orang tuanya Dokter Tommy. Zuhuran biasa, kemudian pulang leyeh, Pak. Leyeh bahasa Indonesianya apa itu? Leyeh. Kalau bahasa Padang apa Pak Ujang? Leyeh itu. Ya leyeh gitu aja. Ketika leleh kiri, bablas Pak meninggal. Ya Allah, untuk memastikan dibawa rumah sakit. Jadi orang meninggal itu enggak mesti harus sakit. Sudah siap? Siap. Wah, kendel Bapak kaum ini. Namanya Pak kaum. Kaum apa? Kaum duafa.
Kaum. Ya Pak Kaum Mudin ya ya Allah yang pahalanya besar, insya Allah panjangkan umurnya, Allah muliakan dunia dan semangat kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai macam pernak-perniknya, peringatannya jangan sampai melalaikan firman Allah. Jangan melalaikan itu ajaran Rasulullah SAW. Jangan sampai melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, yang bisa membangun diri kita, membangun keluarga kita, membangun masyarakat dengan kemaslahatan. Hanya prihatin ketika mendengar berita dari pusat sono, anak-anak usia remaja, anak-anak kuliah SMA akan dikasih alat kontrasepsi gratis. Apa itu alat kontrasepsi? Sudah ngerti apa itu? Apa itu Pak kamu kontrasepsi itu? Supaya apa? Supaya aman, gak hamil. Itu kan sama saja kan menyuruh berzina. Orang tua, guru, para ustadz, para mubalik, para kiai, bagaimana wala taqrabuz zina itu ini malah dikasih gratis. Ini mengisi kemerdekaannya seperti itu. Alasannya apa? Alasannya agar tidak merusak reproduksi kewanitaan. Karena kalau seorang wanita itu anak muda hamil, kemudian digugur, kan kemudian rusak reproduksinya, maka dikasih alat kontrasepsi. Ya Allah ya Rabbi. Ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Allah. Makanya iman dan takwa itu merupakan sebuah kunci untuk mendapatkan keberkahan. Makanya kita harus senantiasa memperbagus iman kita dengan taklim, dekat dengan para kiai, para ustadz, berkumpul dengan orang-orang yang solih agar iman kita ini baik. Banyaknya orang-orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan itu karena imannya lemah itu Pak. Ketika imannya lemah, dia tidak takut kepada Allah. Tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, banyaknya kemungkaran, kemaksiatan, ya Masya Allah, yang benar dijadikan salah gitu, yang salah dijadikan benar, yang tidak baik dijadikan patokan gara-gara syahwat, gara-gara nafsu, gara-gara jabatan, itulah yang mengundang malapetaka. Jauhnya dari Allah, jauhnya dari kebenaran, jauhnya dari kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, curang, itu malah justru mengundang azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri itu Bapak Ibu amanu wattaqau. Apa artinya? Mereka beriman dan bertakwa. Apa itu iman? Apa itu takwa? Mereka adalah yang taat kepada Allah, taat beribadah dan beramal soleh, mengerjakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya. Maka kalimat selanjutnya la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau para penduduknya, rakyatnya, mereka iman, mereka bertakwa, Allah berikan
kemuliaan, barokah, rahmat dari langit dan dari bumi. Maka ketika Allah memberikan rahmatnya, memberikan keberkahan pada satu penduduk negeri, maka negeri itu kan ayem. Toto titi tentrem kerto raharjo. Gemah ripah lo jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Apa artinya Pak kaum? Ngerti nggak? Saya nggak ngerti. Podo. Ada itu Pak Haji. Orangnya itu jenenge tentrem, tapi ribut terus. Ya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka adem, ayem, tentrem, kita bahagia, rakyat makmur, rakyat mulia, rakyat tenang, nggak was-was, nggak khawatir. Itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan zaman dulu waktu kita kecil dulu. Pak, kamu pernah kecil ya? Itu ayam Pak, walaupun pakai oncor, pengajian, pakai oblik, ayam tentram itu. Karena orangnya nggak neko-neko, penduduknya nggak neko-neko. Ketika yang aneh-aneh neko-neko nggak banyak jumlahnya. Orang-orang sono, orang-orang kota sana, orang-orang metro, orang desa nggak ngerti ketika itu karena memang nggak ada apa TV-nya ya hanya hitam putih, HP nggak ada, telepon rawono nggak masuk desa, listrik tidak ada, malah ayam Pak. Walakin kazzabu. Akan tetapi setelah penduduk suatu negeri itu lalai kepada Allah, jauh dari ajaran agama, menabrak syarat-syarat Allah, menabrak kebenaran, kemungkaran di mana-mana, udah azab Allah turunkan. Kesulitan ada di mana-mana. Sifat rasa resah, tidak nyaman, gempa bumi, tanah longsor, musibah silih berganti. Apa masalahnya? Karena rakyatnya, penduduknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ada tontonan organ tunggal dengan pengajiannya, kira-kira yang ditinggal yang mana Pak? Pengajiannya. Orangnya hadir? Enggak hadir. Iya, rata-rata orang itu kalau ada hiburan organ tunggal dengan pengajiannya, orang-orang metro ini pilih pengajiannya yang ditinggal. Rata-rata itu Pak. Ya Allah, ya Rahman. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dipilih oleh Allah, diketuk oleh Allah untuk menjadi orang yang taat, memenuhi panggilan Allah. Ini gak semua orang. Nikmat Allah semacam ini mahal. Coba perhatikan. Ketika tadi azan maghrib, berapa banyak telinga yang mendengarkan azan maghrib itu. Dari masjid, dari HP, dari mana-mana. Tapi berapa jumlahnya orang-orang yang hadir ke masjid memenuhi panggilan azan. Kita bersyukur merupakan salah satu yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Coba, ketika ada azan subuh, orang-orang dengar panggilan azan subuh itu, bangun, tapi berapa banyak orang yang sampai ke masjid sholat subuh. Ketika pengumuman pengajian diwara-warakan, disampaikan melalui masjid, melalui WA, rutin, mereka tahu pengajian itu, tapi berapa banyak mereka yang mendatangi pengajian. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dimuliakan, Pak. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salat malam. Berapa banyak orang-orang yang Allah mampukan bangun, yang Allah mampukan untuk menahan dinginnya malam, salat malam, menghadap Allah, curhat, mengadukan nafsunya, mengadukan permasalahan kepada Allah. Sedikit sekali kalau kita merupakan bagian orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk bangun malam, bersyukur. Karena nggak semua orang mampu. Salat duha. Berapa menit salat duha itu? 5 menit. Tapi kira-kira kita salat duha dengan tidaknya sering yang mana? Ayo, salat duha dengan tidaknya sering yang mana? Sering tidaknya. Alhamdulillah ada kawannya. Kenapa salat duha itu berat, Pak? Karena nggak kita niatkan, nggak kita pikirkan. Ini setan gepeng, Pak. Setan gepeng. Depan kita ada TV. Kenapa kita kok malah lihat TV atau buka HP? Karena pikiran kita ke TV, ke HP, Pak. Kenapa nggak sholat duha? Karena pikiran kita nggak sholat duha itu. Coba. Apalagi sekarang negara kita rame di TV itu. Iya kan? Ini ada Al-Quran. Ini ke TV. Kenapa kita nggak baca Quran? Karena pikiran kita nggak baca Quran. Kita nggak meniatkan, kita nggak mengikhtiarkan, pikiran kita nggak baca Quran, nggak baca Quran itu. Kenapa kita main TikTokan? Karena pikiran kita TikTokan. Kenapa nggak sholat duha? Karena pikiran kita nggak sholat duha. Makanya supaya kita bisa beramal dipikirkan, Pak. Walaupun bangun malam jam 3, kenapa kita nggak sholat malam? Karena pikiran kita nggak sholat malam, kita ke WC, ke kamar kecil, kemudian kembali lagi ke kamar tidur, kemudian berdoa Allahumma pancal sarong. Makanya kalau berat semacam itu, melakukan amalan berat, seperti salat duha berat, baca Quran berat, salat malam berat, ada doanya, Pak. Doanya mudah. Apa doanya? Agar kita bisa mengerjakan yang berat, doanya Allahumma paksa. Allahumma paksa. Allahumma paksa. Kalau sudah dipaksa akan menjadi kebiasaan. Seperti Imam Al-Ghazali itu mengajarkan kepada kita untuk membiasakan hal-hal yang baik, yang itu berat, itu perlu dipaksa. Kenapa kita rajin sholat berjamaah, Pak? Kan biasa. Rasanya nggak enak kalau ada azan nggak sholat berjamaah itu. Sehingga al-biasa minal kulino. Kebiasaan, rasa dipaksa. Tapi yang berat misalnya tadi itu rata-rata orang itu sholat malam, baca Quran, kemudian sholat duha, Pak. Makanya orang yang mulia, kalau kita pengen menjadi bagian orang yang mulia itu, kita melakukan sebuah amalan yang tidak dikerjakan oleh umumnya orang. Gitu loh. Orang banyak tidak mengerjakan amalan itu, tapi kita kerjakan. Ini pilihan dan orang utama. Seperti apa? Salat malam, Pak. Umumnya orang nggak salat malam itu. Itu amalan salat malam itu nggak dikerjakan oleh banyaknya orang atau umumnya orang. Kita salat malam itu. Salat duha. Nggak banyak orang yang salat duha. Umumnya orang Islam tidak salat duha. Yang semacam itu kita kerjakan. Nawiru manazilakum. Hiasilah rumah-rumahmu itu dengan baca Quran. Umumnya orang itu rumah tidak dihiasi dengan bacaan. Alhamdulillah, ini misalnya berapa menit lagi? Ini hadir senior kami, Ustadz Haikal Haris. Ya Allah, termasuk keturunan darah biru.
Dia ketemu adalah biru. Iya. Iya. Pada kenal putra kesayangannya Abah Jamhari kan termasuk darah biru ya. Yang orang wong sing kondang kaunang-unang. Baik, ada waktu sekitar 10 menit. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lili. Lebih cepat, lebih bagus, langsung mulih. Jamaah sekalian, orang hidup itu tujuannya apa toh kita hidup itu? Hidup itu kan supaya nyaman toh. Rata-rata orang itu kan supaya seneng, penak uripe, bahagia. Siapa? Cung, kalau ada orang-orang yang hidupnya pengen sengsara Pak. Tak putu, mana ada? Gak ada toh. Gak ada. Untuk mendapatkan kebahagiaan, ayem. Itu banyak caranya. Orang-orang melakukan berbagai macam cara. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kadang-kadang akhirat, orang-orang sampai rela menjual dirinya. Kira-kira ibu-ibu ada yang menjual dirinya Bu untuk mendapat kebahagiaan? Ada? Bapak-bapak ada enggak yang menjual dirinya untuk mendapat kebahagiaan? Ada? Nah, ini materi kita. Materi kita dalam hadis riwayat Muslim adalah manusia menjual dirinya. Al-ba'i, transaksi. Kita ini sedang bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, kita sedang mengadakan transaksi jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga diri kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang panjang dari Muslim itu disebut bahwa kulun nafsin yaghdu faba'u nafsahu wa mutikuha au mubikuha. Setiap manusia itu menjual dirinya. Ada yang mereka untung, terhindarkan dari azab kubur, terhindarkan dari neraka, masuk dalam surga, mendapatkan kenikmatan syukur, terhindarkan dari azab kubur. Tapi ada orang yang menjual dirinya, rugi itu Pak, sengsara. Dapat azab di kubur, dapat azab di neraka, sengsara dalam kubur, sengsara di akhirat nanti. Ya muni mak seng Pak. Ya Allah ya Rahman. Kita sebagai penjualnya, Allah sebagai pembeli. Apa barang yang ditukarkan? Surga, pahala. Apa yang kita jual? Diri kita. Diri kita, harta kita, perilaku kita, itu yang kita jual. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina, terus anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yunqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun ila akhirihim. Allah itu membeli, Allah itu menukar jiwanya seorang mukmin, hartanya seorang mukmin bi anna lahumul jannah, dengan tukaran surga. Bapak Ibu pernah ke Chandra enggak? Chandra, ngerti Chandra? Ngerti. Pernah ke PB? Tahu PB? Supermarket, lihat Pak. Tempat jual beli sudah jelas banderolnya sesuai dengan harganya. Kalau itu barang bagus, kulkas itu 1.500.000. Siapa yang punya uang 1.500.000 boleh bawa kulkas. Mukena yang bagus 400.000. Kalau enggak 400.000 bandrolnya itu enggak dikasihkan. Kerupuk berapa? 10.000. Onde-onde harganya
2.000. Ciki-ciki saya blok-blok. Tapi barang busuk di pasar itu Pak, sampah-sampahan, belatung-belatung, ini berapa orang yang mau membeli? Nggak ada. Maka rego nggawa rupa. Kalau barangnya bagus, kualitasnya bagus, harganya tinggi, tukarannya tinggi. Kalau itu barang itu murah, harganya ya murah Pak. Tidak berkualitas, murah. Tapi kalau jelek, bau, nggak laku. Dikasihkan aja tidak mau. Subuhan. Begitu subuh, orang-orang pulang. 0 Pak harganya. Tapi baca subuh, nggak pulang baca Quran, nunggu waktu sholat syuruk. Berapa harganya? Seharga umroh dan haji. Orang yang sholat di rumah sendirian, berapa harganya? 1. Ditukar dengan 1. Tapi orang yang ke masjid sholat berjamaah itu Pak, berapa tukerannya? 27. Belum ke Masjidil Haram Pak, sampai ke sana jual beli kita ke Masjidil Haram, sholat di sana ditukar berapa? 100.000 Pak. Ya Allah ya Allah. Orang yang nggak baca Quran 0, nggak dibeli sama sekali, nggak ada harganya. Tapi membaca Al-Quran 1 huruf aja ditukar berapa? Dibeli. Alif lam mim. Ini jualannya 3 huruf dijual itu. Dibeli oleh Allah 10 kebaikan kali 3, 30 kebaikan. Ya Allah ya Rahman. Seperti itu Allah menjual beli kita. Maka kita di dunia ini mumpung kesempatan kita ini masih hidup. Kita nggak ngerti kapan kita ini meninggal Pak. Maka sekarang ini kita perbanyak-banyak jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Ya Allah ya Rahman. Itu adalah jual beli kita kepada Allah. Kalau kita ini punya taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, Dewa, itu insya Allah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Makanya kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan semata-mata karena nenek moyang. Kok nenek moyang toh? Kok bukan kakek moyang? Kenapa, Baji? Kok nenek? Di nenek moyang. Bukan karena kemerdekaan itu bukan karena hadiah penjajah, namun kemerdekaan karena rahmatnya Allah, termasuk masuk surga karena rahmatnya Allah. Seorang yang penjahat yang pernah membunuh 100 orang, ya kan, baru tobat, yaitu belum ada kebaikan, diterima, diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Ini Pak misalnya ya. Di dunia itu kan nggak lama, hanya seperti wong mampir ngombe. Orang mampir ngombe itu mampir minum itu nggak lama toh Pak, sebentar. Ini saya contohkan, kalau nggak percaya, kalau orang mampir ngombe hanya sebentar. Sebentar toh, bentar. Kalau misalnya 1 gelas ini air kopi atau air comberan, air hitam itu Pak, kotoran. Kalau kita bersihkan dengan hanya 1 air gelas seperti ini, bersih nggak? Nggak mungkin. 1 air comberan di dalam gelas ini kita bersihkan supaya bening dengan 2 air gelas, enggak. Tapi kalau 1 ember kita tuangkan dalam air itu akan bersih. Makanya kita manusia yang dhaif, manusia yang tidak luput dari kekurangan kesalahan, apalagi zaman sekarang ini Pak. Zaman sekarang ini, ya Allah, sulit orang itu terselamatkan dari fitnah,
di pasar, di media, ya Allah, baik-baik yang kita buka tapi muncul iklan yang nggak karu-karuan, maka kekurangan kita itu diimbangi dengan banyaknya amal soleh. Dosanya hanya segini, Pak. Tapi kalau amal solehnya lebih banyak, 1 ember, 1 drum, insya Allah bisa bersih. Jadi dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari tentang manusia menjual dirinya itu, ada yang beruntung, ada yang bangkrut, ada yang tombok, ada yang rugi. Panjang hadis itu, ada 7 setidaknya. Ada 7 jual beli kita kepada Allah, manusia menjual dirinya. Karena sudah azan, ya gak mungkin. Insya Allah di lain kesempatan 7 tentang hal-hal manusia menjual dirinya pada Allah, itu dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita. Kita diselamatkan dari fitnah, kita senantiasa sehat dan dalam kebaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Mustata. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkat acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية